Ala kulli bidayat, alhamdulillah, ala bi ni'matihi tatimmus sholihat, salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Mari kita lanjutkan kajian Al-Hikam Al-Athaiyah. Kita akan membaca syarahnya Imam Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, qaddasallahu sirrahu. Dan yang di tengah ini ada syarahnya Imam Ibnu Ibad Ar-Randi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hikmah yang kesekian, teman-teman silakan dibuka. Kalau cetakannya sama dengan ini, di halaman 64. Ini kita lanjutkan yang kajian terakhir ya Ramadan waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca ar-raja'u ma qaranahu amal wa illa fahuwa umniyah. Sekarang kita ingin menceritakan mengenai tujuan, obsesi, visi, harapan atau apa yang dituntut dicari oleh para kekasih Tuhan atau orang-orang yang arif billah. Bismillahirrahmanirrahim. Matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyyati wal qiyamu bihuquqir rububiyyati. Memang sudah lama kita tidak ngaji hikam ya. Sebulan itu sudah terlalu lama itu. Berarti pecinta hikam ya. Hikam holik ya. Matlabul arifina minallahi ta'ala. Adapun yang menjadi obsesi, tujuan, visi, harapan, keinginan, al-ghayatul quswa, al-maqsudul a'zam, high politik. Silahkan Anda pilih mana itu. Karena ada teman-teman yang sudah mulai suka bahasa Inggris kan. Ada juga yang sudah benci bahasa Inggris, enggak apa-apa. Yang menjadi high politik, high itu hik itu loh, tinggi itu loh. Bukan hai kamu siapa, bukan, high politik. High politik atau al-ghayatul quswa, al-maqsudul a'zam, yang menjadi visi besar, yang menjadi obsesi, tujuan utama orang-orang yang arif billah, yang punya irfan terhadap Tuhannya minallahi ta'ala adalah as-sidqu fil ubudiyah, tulus, pure, murni karena ia tulus dalam ubudiyah. Ini tidak bisa dibohongi. Kalau ibadah itu bisa dimanipulasi. Bisa kelihatannya, nampaknya saya ngaji, nampaknya saya baca Quran, nampaknya saya haji umroh. Yang dilihat oleh halayak publik itu saya sedang berkurban, ya, berderma dan seterusnya. Tapi belum tentu batinnya. Nah, ubudiyah ini lebih pada aspek batin. Satu, itu yang menjadi obsesi utamanya. Yang kedua, wal qiyam bihuquqir rububiyyah. Qiyam ini menjalankan, menunaikan dengan sempurna hak-hak rububiyah, maknanya kewajiban kita sebagai hamba. Dan ini rupa-rupanya satu. Tidak disebut as-sidqu fil ubudiyah seseorang itu kalau ia belum al-qiyam bihuquqir rububiyyah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sidqu fil ubudiyah wa huwa matlabul arifin minallahi ta'ala a'la min matlabi ghairihim. Obsesi, tujuan, harapan, high politik, al-ghayatul quswa dari orang-orang yang arif billah adalah a'la min matlabi ghairihim. Jauh lebih tinggi. Ketemu ya Ustaz Hasan ya? Halaman 64. Kok enggak dikasih tahu, Din? Kasih tahu. Mungkin ada yang belum tahu siapa? Hafiz. Sudah ya? Iya, 64. Ya, betul. Mungkin di kitab itu nampak wajahnya Jika oleh Falah itu ya. Nah, ini dia harapannya. Sesuaikah obsesinya Falah kepada Jika dengan narasi yang mau kita sampaikan ini? Kalau iya, berarti Jika itu perempuan akhirat. Kalau enggak ya belum, berarti itu perempuan ukhrawi ya, bernuansa akhirat itu. Kuntilanak itu kan nuansanya ukhrawi itu kan, nuansa. Sudah Ustaz ya? Baik, sudah.
Itu sudah. Mari kita teruskan. A'la jauh lebih elegan, lebih utama, lebih tinggi, lebih istimewa min matlabi ghairihim daripada obsesi, tujuan, harapan atau yang dituntut oleh selain mereka. Sawaun kana, apakah ia atau boleh jadi abidan, seorang ahli ibadah, au zahidan atau seorang asketik, seorang pertapa, au aliman atau mungkin para cendekia. Ini ya pseudo ulama ya. Ini memang ulama betulan, orang yang alim betulan ya. Kenapa? Kan li'anna matlabahum, karena obsesi mereka, tujuan mereka innama huwa sidqu fil ubudiyah. Tujuan orang-orang yang arif billah, arifin itu adalah as-sidqu fil ubudiyah. Tulus dalam peribadatan, ikhlas, pure, murni karena Allah itu. Apakah as-sidqu fil ubudiyah itu? Wahwa al-iltizam, wahwa al-iltizamu adabiha. Iltizam apa maknanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu maknanya iltizam? Ustadz Yani? Mungkin ada yang tahu? Kalau nggak ada ya sudah. Kita artikan komitmen saja ya. Komitmen menunaikan, menjalankan adab, tata krama, etika dalam ubudiyah. Komitmen untuk menunaikan adab, komitmen terhadap pekerti tata krama dalam ubudiyah, serta watakhalluq bi akhlaqiha, serta berakhlak dengan etika atau akhlaknya ubudiyah yang baik, yang benar. Apa itu? Ya memang hakikat ibadah demikian, merendahkan kita, diri kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Takhalluq ini sebenarnya dua maknanya. Outside in, inside out ya. Takhalluq itu outside in, outside in, maknanya itu tadkhil, kita menginternalisasi akhlak-akhlaknya Nabi, akhlaknya Allah ya, akhlaknya guru-guru kita, itu dimasukkan outside in atau tadkhil. Setelah itu inside out, takhrij, kita eksternalisasi ya. Setelah itu inside out. Ini sebenarnya bahasa mempersulit kalian saja, tapi bagi kalian tidak, karena kalian para ilmuwan ya. Kok tidak ada yang amin ya? Koordinator amin gimana man? Giliran yang bodoh-bodoh semalam itu amin dia itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari kita teruskan sedikit. Wal qiyamu, serta iltizam, komitmen dengan adab, takhalluq dengan akhlak, serta wal qiyam bi hukukillah, menunaikan, menjalankan hak-hak Allah. Berarti memenuhi ya. Memenuhi hak-hak Allah berarti apa itu? Menunaikan kewajiban kita. Ini sudah sering kita singgung. Hak-hak orang tua yang harus kita penuhi ya berarti kewajiban kita. Hak-hak murid yang ingin, yang mau, yang harus kita penuhi berarti itu kewajiban kita. Duh, menjalankan kewajiban kok. Masa merasa hebat itu. Wah, dia apa sholat atau baca Quran. Tidak ada yang hebat dia, menjalankan kewajiban juga itu. Fiha, dalam konteks ubudiyah tadi, kasyukri alama aulahu yuli ilaan. Kita kelihatannya juga sudah kangen dengan sorof-sorof begitu ya, karena selama Ramadan ngaji tafsir dan apa kemarin itu. Dan lain-lain ya, banyak sekali yang kita kaji termasuk aspek bangunan. Ada juga yang membangun tubuh ya kan, selain bangunan itu loh. Yang katanya sulit bergerak, kemudian malas, kemudian apa diserang apa nyeri-nyeri, itu kolesterol sebenarnya itu. Tapi biasanya sembuh dengan menikah, karena kata Tagore ya, Rabindranath Tagore, orang itu lahir kembali setelah menikah. Dia terlahir kembali sebagai suami. Kalau nanti punya anak, terlahir juga dia sebagai bapak itu. Kalau enggak ngapa-ngapain cuma jadi mandor, dia pun sudah terlahir kembali sebagai mandor itu. Pun sebagai lurah pesantren ya, yang ini baru lurah andalan katanya Heri, karena ada santri yang nakal langsung banting. Istimewa itu. Syukur ala ma'aula, aula yuli ilaan. Syukur terhadap anugerah-anugerahnya, wasobru serta sabar ala ma'ibtalahu, terhadap ujian-ujiannya. Allah ya. Wah, ini dia yang lebih serem ini. Wa mu'adatu man adahu. Dan
memusuhi, mengkonfrontir orang-orang yang memusuhinya. Nya besar ya, musuh Allah itu. Hostility, bahasa Inggrisnya itu. Hostilitas, hostility. Menyatakan musuh kepada orang-orang yang memusuhinya. Wa muwalatu man walahu, serta menolong, membantu, memberikan akomodasi dan suaka-suaka terhadap siapapun yang menolongnya, menolong Allah ya. Wa tarkul ikhtiyar alaihi, serta bertawakal kepadanya. Wa tadbir ma'hu, serta terlibat dalam tata kelolanya, sistem manajerialnya. Nyanya itu Allah semua ya, yang saya sebutkan tadi itu. Gimana? Oh ya, wa tarkul ikhtiyar wa tadbir. Pokoknya tidak sok-sok tahu, sok milih, serta meninggalkan tadbir ya. Atau boleh seperti tadi itu. Karena wa tadbir ma'hu. Ya intinya dia tidak sok ngatur saja, tidak sok tahu kepada Allah itu, sudah bertawakal saja. Nah ini yang juga tidak kalah penting. Wa mu'adatu. Tadi dibaca apa? Kasyukri ya. Oh berarti mu'adati. Kasyukri wa sobri wa mu'adati wa muwalati, membantu, wa tarkil ikhtiyari alaihi wa tadbiri ma'hu wa dawamil muraqabah, serta senantiasa merasa diawasi. Kalau kita menggunakan ya bahasa yang sering dipakai dalam oleh Michel Foucault dalam Madness and Civilization. Michel Foucault, kata Michel Foucault itu panoptikon. Ini bahasa sering dipakai oleh Foucault ini. Panoptikon itu apa? Untuk membentuk kepribadian yang berkualitas. Ini sudah lama juga kelihatannya tidak jadi filosof ya. Untuk membentuk pribadi yang berkualitas, orang itu harus diawasi terus. Kasih CCTV, kasih aturan-aturan pesantren. Kemudian ada kesepakatan, kalau suami istri ya ada kesepakatan, misalnya ada perjanjian pranikah. Supaya semangat lahir ya. Kemudian ada sajalah pokoknya banyak itu aturan-aturan sedemikian rupa di mana di jalanan itu supaya ada pengendara yang baik maka harus ada dipasang lampu lalu lintas, dipasang marka-marka jalan, zebra cross, tempat penyeberangan zebra ya, khusus zebra itu memang itu. Kemudian dan ada aturan-aturan tak tertulis seperti kalau masuk rumah orang harus apa Nur? Ya harus kaki dulu ya kan, kaki dulu, kemudian ya ketok-ketok pintu, jangan masuk lewat jendela, kemudian dan seterusnya. Itu semua aturan sedemikian rupa namanya panoptikon. Muraqabah ini senantiasa merasa diawasi. Apa itu? Dawamil muraqabah. Senantiasa merasa diawasi. Bahasanya ini, bahasanya Foucault, itu ada bukunya yang bagus itu, sering kita juga diskusikan. Saya kira kelasnya Heri atau Yani dulu saya pernah ngajar itu. Madness and Civilization, ini tokoh Prancis, cita-citanya botak, gundul seperti polisi India, kemudian, maaf saya tidak sebut botak, gundul saja. Cita-citanya ingin menjadi putri duyung, dia seorang homoseksual itu. Tapi mungkin itu tidak penting ya, tidak penting itu. Sudah terlanjur tidak apa-apa, tapi pemikirannya luar biasa. Kalau Anda melihat debatnya dengan salah seorang Yahudi yang paling anti Yahudi dan saat ini masih ada, Avram Noam Chomsky tahun 70-an, wah itu bagus sekali itu dalam bahasa Inggris debatnya itu. Cuma Foucault ini tidak terlalu pintar bahasa Inggris, jadi dia pakai bahasa Prancis itu. Jadi nampaknya pemalu. Jadi saya baca biografinya itu cita-citanya ingin menjadi putri duyung. Kemudian dia seorang homoseksual ya. Memang botak seperti polisi India itu. Tahu kan polisi-polisi India kan? Maksud saya gundul itu. Tuh kalian kan gundul semua kepalanya kan? Betul nggak itu? Nur, betul nggak? Belum tentu. Coba buka. Belum tentu ya.
bukunya Madness ya, kegilaan, Madness and Civilization. Katanya Nietzsche itu, there is always reason in madness, itu selalu ada kegilaan, selalu ada alasan pada setiap kegilaan, dan selalu ada kegilaan pada setiap alasan-alasan. Kapan-kapan saja kita bicara itu, tapi kelihatannya Michel Foucault ini sudah kita ulas ya, banyak sekali. Wal wuquf bibabi, dan senantiasa berdiri di depan pintunya. Nah, pintunya Allah maknanya ya. Apakah itu pintu rahmat, pintu ampunan, pintu hidayah, itu kita senantiasa mengetuknya. Pak, kok hati saya ini tidak pernah diketuk oleh pengetahuan, tidak pernah terketuk oleh keadaan-keadaan yang memprihatinkan. Boleh jadi hati Anda tidak berpintu, ya kan? Jadi saya kok tidak merasa peka, Pak, pada keadaan ini. Itu seharusnya diuji setelah berpuasa. Itu ketahuan kita semakin semakin ukhrawi lah seharusnya wajah-wajah kalian itu. Betul man ya? Rumah saya jauh enggak menurut sampean man? Jauh, dekat sini jauh. Kok enggak nyampe ke rumah sampean lebaran itu? Coba Anda pikir itu. Ya kan? Anda jalan kemana saja selama lebaran ini? Tapi kenapa ke rumah saya enggak nyampe? Dulu saya kan pernah tinggal di Bantur atau lebaran di Bantur. Itu nafis juga nyampe 35 kilo. Ya kan? Ya pantas aminnya salah. Oh iya. Itu pantas aminnya salah. Tapi enggak apa-apa lah, enggak. Bukan soal itu ya. Cuma ini hal-hal sepele loh ya. Itu mau peduli ke orang tuanya, ke mertuanya. Bukan nggak bini ya kan? Itu mau peduli ke mertuanya. Kok ya jauh sekali. Nah, tapi mungkin karena saya ini terlalu besar ya, tanda kutip, lalu enggak nampak oleh mama nih. Mana ya, janda lalu. Tapi tripod bersedia terus dia di belakangnya. Tapi abaikan saja itu man, itu kapan-kapan saja kita ulas itu ya. Walhasil Anda juga harus nanti disiksa oleh mandor ya. Di pekerjaan-pekerjaan lapangan itu harus lebih berat nanti itu, selain ngaji-ngaji. Memang gengnya Lubis itu siapa lagi? Dayat ini. Sejenis itu. Gengnya Michel Foucault itu. Harus banyak panoptikon namanya itu. Pasang CCTV, aturan-aturan itu. Kalau perlu peraturan pesantren bawa kemana-mana maman itu. Buku pesantren itu loh. Itu bawa kemana-mana untuk membuktikan bahwa dia santri itu ya. Nah, panoptikon ini merasa senantiasa dewasa. Labisan saubat tawadu, mengenakan labisan saubat tawadu, mengenakan pakaian tawadu wazillah dan kehinaan, kenistaan di hadapan Allah tentu saja ini ya, bukan di hadapan manusia. Kepada sama manusia kita rendah hati, tapi kepada Allah rendah hati dan rendah diri. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Makanya kalau sujud itu subhana rabbiyal a'la ya. Basiton yadal faqr, mengulurkan tangan kepada para fakir. Fakir asmara itu Ustadz Yani seringkali mengulurkan perasaannya. Diulur, ditarik, mati setelah itu ya. Langsung wisata terop ya. Masikan hablar roja, masik, berpegang teguh. Tetanggenan kalau bahasanya. Berpegang teguh kepada tali optimisme ya, maknanya berpegang teguh pada Allah juga karena dialah harapan kita. Murtadiyan biridahil khosyah, mengenakan selendang khosyah. Rida ini juga bermakna serban ya. Mengenakan selendang khosyah. Ila ghairi dzalik, dan sampai yang lain-lain. Ila ghairi dzalik, dan lain-lain min ausafil ubudiyah, dari pekerti-pekerti atribut-atribut ubudiyah. Mungkin pekerti lebih tepat saja. Wa akhlaqiha, dan akhlak atau tata krama dalam ubudiyah. Faman, maka barang siapa sodako yang tulus fi zalika. Oh iya, pertanyaan saya juga berlaku untuk Divan tadi. Div ya, nanti putar rekaman tadi itu. Pertanyaan saya ke Divan tadi. Putar lagi. Oh iya, kok begini ya. Tapi enggak apa-apa lah, karena memang mungkin situasinya sedang tidur ya. Barang siapa yang tulus fi zalika terhadap itu semua berarti dimulai dari iltizam atau dimulai dari kasyukri. Kalau mau ambil dua saja, iltizam bi adabiha wa takhluq bi akhlaqiha atau qiyam bi hukukillah. Kalau mau diambil semua berarti
syukur terhadap ma'aulahu was-sabri ala ma ibtalahu wa mu'adati man adahu wa muwalati man walahu wa tarkil ikhtiyari alaihi wa tadbiri ma'hu. Kepada nasib, kepada takdir yang ditentukan Tuhan, dia tidak sok tadbir. Dia tidak sok pilih-pilih, tidak sok tahu ya, pokoknya tawakal saja. Tawakul ya, bahasa Indonesia tawakal. Barang siapa yang sudah tulus menjalani itu semua pure karena Allah itu, kana muwafian bima ahadallahu alaihi. Berarti dia sudah menunaikan bima terhadap apa ahada yang membebankan Allah siapa Allah alaihi padanya. Bagaimana ada ayat Quran itu di surat Fatah ya. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi wa man aufa. Itu dia aufa, menjalankan, menunaikan. Bima ahada alaihullah fasayutihi ajron azima. Nah, siapa menunaikan terhadap apa yang dibebankan oleh Allah, para nabi tidak merasa berat terhadap apa ya, maka ala nabi min harajin fima faradallahu lah. Maka kita diperintahkan, ayo pergi, ayo ngaji, ayo berangkat berjuang, khifafan wasiqalan, infiru khifafan wasiqalan. 2, obsesi orang-orang yang arif, wal qiyamu bihuquqir rububiyah, menunaikan, menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba, yang itu artinya menunaikan hak-hak ketuhanannya Allah ya. Fi zahirihim, pada aspek lahiriah, bitta'ati, caranya dengan taat. Wa fi batinihim, pada aspek batiniah, bil muraqabati, caranya dengan senantiasa merasa diawasi. Ini kalau pakai bahasanya Immanuel Kant, ada etika otonom. Ini tahap lanjut ya. Untuk pertama tidak, itu orang-orang macam kita etika heteronom, bahasanya Immanuel Kant, nanti meningkat menuju etika otonom. Etika heteronom itu bagaimana? Saya berbuat baik kenapa? Diawasi. Karena ada cerita orang menerobos lampu merah, itu kan dianggap prestasi biasanya kan. Kok menerobos lampu merah itu? Sudah tahu lampu merah, kata polisi lalu lintas itu. Iya tahu Pak. Kok masih lewat? Kok masih diterobos? Ya saya enggak tahu, ada Bapak itu. Lalu diterobos saja itu. Nah, tapi untuk orang tahap lanjutan namanya etika otonom. Dia berbuat baik, menolong karena memang itu baik baginya. Saya ngaji ini kenapa? Ya karena ini memang baik bagi saya. Saya ngaji, ya karena baik. Tadinya tidak, saya ngaji karena peraturan pesantren begitu. Karena saya dituntut misalnya. Loh, saya sebagai koordinator amin harus siap-siap amin. Ternyata salah tok aminnya ya. Amin saja salah. Rumah saya jauh man, jauh Pak itu. Jauh kalau lewat Surabaya sana itu. Tapi memang demikianlah Maman ya. Omen. Tapi bagaimanapun kan orang tuanya seneng man ya, Maman mondok itu. Tuh kan Pak, itu ibu saya seneng kalau saya mondok katanya. Wah itu bagus lah itu ya, daripada ndak seneng. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Wa dawamil khudur wa bidhairi bitaati wa badi bil muraqalahu, kepada Allah ya. Wa dawamil khudur, dan senantiasa merasa hadir kehadiratnya atau di hadapan Tuhan. Ainnahum la yatlubuna, ainnahum sungguhnya mereka para arifin, orang arif billah itu tidak menuntut apapun minhu dari Allah kecuali hadzainil amrain, kecuali dua hal ini. Apa dua hal ini? Jai. Apa dua hal ini Jai? Oh iya bagus. Apa dua hal itu Div? Nah itu dia. Asyidqu fil ubudiyah dan qiyam bi huquqir rububiyah. Jadi Jayadi itu pun tidak salah. Cuma klero kenengan. Itu kata teman saya yang baca fi lakum dinukum mumaddadah, itu disalahkan enggak mau. Salah itu. Enggak, itu cuma salah. Kamu keliru tadi, enggak cuma salah tempat katanya. Lakum dinukum ada di Quran, mumaddadah juga ada di Quran. Kemudian bizairihim ya. Min ghairi mura'ati hazzin. Tanpa mempedulikan, tanpa mengkalkulasi, tanpa menimbang-nimbang keuntungan pribadinya apa. Ya pokoknya sudah qiyam bi huquqir rububiyah itu. Pokoknya ibadah saja.
budiah ya, tanpa mempertimbangkan nanti saya di surga dapat apa. Nah itu dia, min ghairi mura'ati hadzin, tanpa mengkalkulasi keuntungan pribadinya, wala baqa'i ma'anafsin, dan oh ini saya sebutkan dalam bahasa psikologi saja. Ada penyakit dalam psikologi itu sindrom, kalau bahasa Indonesia pakai ini ya, sindrom megalomania. Apa sindrom megalomania itu? Merasa dirinya wow, merasa dirinya penting. Loh, saya kiai, kok enggak ada yang cium pipi ke saya, katanya itu. Tentu begitu kan katanya Fauzi kan, maka sodorkanlah dayat kepadanya. Kalau di kartun itu kadang diangkat ya, lalu disodorkan kepalanya saja itu ada, supaya ada di dunia kartun demikian. Tuh saya ini tokoh masyarakat di sini, kok enggak ada orang hormat saya? Itu namanya sindrom megalomania, menganggap dirinya penting, menganggap dirinya wow. Dan budaya narsistik ini dibentuk sekurang-kurangnya oleh 3 hal. Yang paling bawah, tingkatan paling bawah, faktor gen ya. Gen ya tentu memang secara genetik memang dia demikian. Megalomania ini bahkan mengglorifikasi dirinya sendiri, mengkultuskan, menghebat-hebatkan dirinya sendiri. Bikin video rekayasa seolah-olah ditembak lalu tidak mempan katanya. Tidak lama kemudian ngandang ya di penjara nanti itu. Nah, itu sindrom megalomania itu. No, itu faktor paling bawah, paling terakhir disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh gen ya, tapi itu tidak dominan. 2 yang dominan adalah faktor lingkungan. Itu lebih dominan. Jadi faktor gen itu 25, kemudian tidak 15, kemudian faktor lingkungan 25, yang paling tinggi adalah endapan-endapan obsesinya yang tidak kesampaian. Maka betul kalau Hikam ini ngajarin obsesi kita itu seharusnya sidqu fil ubudiyah. Nah, ini penyakit sindrom megalomania ini bertali temali berkoresponden dengan sindrom penyakit lama. Dalam psikologi disebut post power syndrome. Dari kecil miskin, dihina, dicaci maki, tidak punya apa-apa ya. Begitu kaya, semuanya ingin dibeli. Obsesi jadi penyair begitu melihat Ustadz Yani, Imru'ul Yani itu ya. Begitu ada peluang jadi penyair, semua daun ingin ditulisnya. Semua tembok ingin dicoret-coretnya. Sampai dia di tembok, di punggung-punggungnya truk. Tentu bahasa yang diharapkan Dayat, pantatnya truk ya kan. Punggungnya saja lah gitu. Tapi kan punggungnya kosong Pak, itu kan seharusnya, itu bahasa Anda begitu, bahasa jorok kan. Maka butuh panoptikon itu. Nah Anda faktor gen. Oh janganlah faktor lingkungan ya. Yang mana lingkungannya ya gen Anda sendiri. Jadi dia dengan gennya sendiri itu Nah itu diingat ya, sindrom megalomania ini nomor 1 yang paling tinggi itu disebabkan oleh obsesi harapan-harapan pribadi. Kok enak ya para pejabat itu, lihat dia mengejar itu. Kok enak ya dihormati orang. Jadi kiai misalnya, saya tidak mau, tersiksa itu. Ngapain? Dipeluk kutu ya saya, ditipu-tipu kalian ya kan. Anak juga bukan anak saya kan, mending anak saya sendiri bikinnya enak. Betul kan? Betul nggak Nur itu? Loh, belum Nur ya. Nah, sindrom ingin dihormati ini bahasanya apa? Kelak Abraham Maslow juga mengemukakan ini, aktualisasi diri. Ingin nampak aktual, terbebani oleh orang tuanya, mbah-mbahnya orang hebat, lalu dia ingin hebat pula. Seperti para koruptor itu loh. Ngapain ya pejabat? Pejabat itu kan produktivitas tidak ada, kreativitas tidak ada itu. Untuk negara ini mau ngapain? Tidak ada. Dia tumpuk-tumpuklah istri itu. Bikin istri yang banyak. Gitu. Kemudian jalan kemana itu? Ke luar angkasa. Gitu. Kan begitu kan ya? Lalu istri tuanya dibuang, kemudian diganti dengan istri yang baru, terus begitu. Itu sindrom megalomania, menganggap dirinya wow tadi. Jadi faktor gen itu saya pun sebenarnya tidak terlalu setuju ya, sebab bisa dibentuk oleh lingkungan, oleh pendidikan. Si Pitung itu dinarasikan hebat, kemudian ya bagi Belanda tidak, dia penjajah itu. Dan sebagainya itu.
Bahkan leluhurnya siapa? Dinasti Mataram Islam, Ki Ageng Sela. Itu kan cucu atau cicit dari Jaka Tarub. Untuk meninggikan nasabnya, Jaka Tarub itu mengklaim sudah menikah dengan bidadari. Jadi ada bidadari mandi di satu sendang, entah di Mojokerto atau Lamongan, pokoknya daerah sana lah, Tuban atau Pacitan, dicolong itunya, selendangnya. Bidadari itu. Dan lalu tidak bisa naik ke angkasa, ke nirwana, lalu menikah dengan itu katanya. Lalu dari itu nanti Ki Tarub ya, dengan Nyi Tarub punya anak Tarub. Lalu terus Ki Ageng Sela siapa itu sampai ke Mataram nanti, Panembahan Senopati. Tidak percaya cerita begitu itu. Kemudian semua Raja Mataram adalah suami dari Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul ini kan simbol mistik. Setan paling setan lu, demit paling demit itu istrinya kok, dikuasai olehnya. Apalagi cuma tanah Jawa, ya kan? Saya tidak percaya cerita, saya filosof kok. Ngapain percaya begitu? Itu rekayasa untuk melindungi aristokrasinya. Saya dapat wahyu ke Prabon itu. Nah, buktinya sekarang suksesi di mana di Jogja itu dari Hamengkubuwono X itu digantikan oleh anaknya, tidak punya anak laki-laki. Jadi oleh istrinya GKR Hemas itu emas itu loh. Bahasa Jawa Hemas. Lalu Pembayun diangkat. Dan itu ramai sekali 2015 itu. Karena suksesi untuk itu ya. Ada mitos. Jangan ke India, jangan naik haji. Nanti luntur kekuasaannya. Dan macam-macam itu. Saya tidak percaya cerita itu. Dan ada mitos modern namanya mitos kecantikan kan ya. Cantik itu katanya tinggi kayak tower ya. Putih kayak tembok dan sebagainya. Pahanya sapi lah lebih ekstrimnya. Dan beringas kayak T-Rex. Tyrannosaurus itu kan beringas itu. Nah, kalau Anda masih cerita percaya begitu-begitu, kan ada teman kita kemarin yang belajar itu. Jawa, saya Jawa. Jawa yang mana? Banyak Jawa itu. Supaya banyaklah di bebannya pikiran nanti itu. Apa Jawa Mataram, apa Jawa Mataram Islam atau Mataram Hindu Buddha ya. Dan seterusnya. Nah, saya tidak percaya begitu-begitu itu. Dan sekarang orang membicarakan nasab itu diketawain itu. Silakan Anda bangga-banggakan nasab. Bawa buku nasabnya kemana-mana. Woi nasab-nasab jual, nggak laku. Kalau Anda masih membanggakan nasab itu. Dan rupa-rupanya itu bukan ajaran Nabi membanggakan nasab. Abu Jahal bangga dengan nasabnya. Ya kan? Ya seperti itu nasibnya. Abu Lahab dan seterusnya. Tapi rupa-rupanya di Indonesia masih dipakai itu. Percaya pada itu. Wah ini terahnya anu. Oh ini anaknya tokoh anu. Masih dipakai ya. Dan itu untuk kepentingan politik biasanya. Makanya jangan dihabiskan energi Anda untuk membela-bela politik atau apa. Percuma aja. Bikhilafi man adahum. Hal ini berbeda sama sekali dengan orang-orang selain mereka, selain arifin ya. Fa'innahu lam yufarik al-huzuz. Karena man ada, orang-orang adahum khola ada saya. Selain mereka, selain arifin itu, lam yufarik. Tidak membedakan sama sekali. Atau tidak membuat garis demarkasi yang jelas antara huzuz wal a'rad ya. Lam yufarikil huzuz wal a'rad. Apa yang jadi huzuz, ini kepentingan pribadi atau nanti cari keuntungan atau apa. Wal a'rad ya, kepentingan dunia. Fi matlabihi dalam obsesi mereka, tujuan mereka, harapan-harapan atau doa-doa mereka. Falidha oleh karena itu, karena matlabuhum a'lal matalib. Maka matlabuhum, obsesi, tujuan, harapan orang-orang arif ini a'lal matalib. Ini ideal type, tipe yang paling ideal dari tujuan-tujuan, harapan-harapan. Qala Abu Madyan. Teman-teman tahu ya Abu Madyan ya? Abu Madyan Husain Al-Ansori. Beliau belajar, mengajar dan bahkan menjadi rektor di Universitas Qarawiyyin di Andalus. Lahir di sana 1126, meninggal 1198. Muridnya beliau yang paling hebat namanya Abdussalam Masyis. Muridnya Imam Abdussalam Masyis adalah Imam Abdul Hasan As-Sadili. Muridnya Abu Hasan As-Sadili nanti Abdul Abbas Al-Mursi. Muridnya Imam Abdul Abbas Al-Mursi adalah Ibnu Athaillah Al-Iskandarani. Saya tahu ya Abu Madyan berarti ya. Nah, Abu Madyan Al-Ansori itu. Meninggalnya di Algeria, di Aljazair. Nanti teman-teman bisa cari. Siapa? Abu Madyan Al-Ansori, lahir 1126, meninggal 1198.
lahirnya di Andalus. Dia belajar di Qarawiyyin, Universitas Qarawiyyin, ada yang menyebut Qarawiyyin. Kemudian meninggal di Algeria, di Aljazair ya. Ibu kotanya Algier. Qaddasallahu sirrahu. Semoga Allah mensucikan rohaninya. Syattani baina man himmatuhul hur wal qusur. Ini dia yang tadi kita singgung. Dua hal yang sama sekali berbeda, ada jarak yang merentang menganga, ada garis demarkasi antara orang yang himmatuhu, cita-citanya, obsesinya al-hur, mencium ketek bidadari, berburu sempak dan BH-nya bidadari. Barusan kita singgung. Wal qusur, dan istana-istana yang megah di surga. Ada obsesi orang itu. Dan wa baina man himmatuhu raf'us sutur. Ada loh orang berbeda sama sekali, orang yang obsesinya mencium ketek bidadari dan orang yang obsesinya, himmahnya, cita-citanya tersingkapnya hijab. Maknanya memandang Allah ya. Wa dawamil hudur, dan senantiasa hudur kepada. Itu beda sama sekali. Saya ingin membacakan salah satu puisi. Di sini tadi kita lihat ada ya. Insya Allah ada di buku ini, di buku Jawahirus Syi'r ini. Ini puisi-puisinya Imru'ul Yani banyak sekali itu di situ. Asy-Syi'rul Mu'alliqat, puisi-puisi yang menang di pasar ukas, di tembok, di dinding-dinding Ka'bah itu ada. Nah, ini saya bacakan. Ma lazzatul 'aish illa suhbatul fuqara. Tidak usah hamzah ya, fuqara. Humus salatin wassadat wal umara. Ya, enak yang paling hidup, itu dia hidup yang paling enak. Ma lazzatul 'aish illa suhbatul fuqara. Tak lain adalah menemani para fakir. Kemarin kita sebut yatim itu tidak punya ilmu juga ya, yatim. Humus salatin, orang-orang yang fakir itu ya tak lain adalah para sultan, para sadat, para pemimpin dan umaro ya, dan para tokoh. Wastaghnimil waqt wahdur daiman ma'ahum. Ayo luangkan waktu, hadirlah bersama-sama mereka, bersama para guru ya. Wa'lam bi annar ridha yahtassu man hadara. Ketahuilah bahwa ridha itu spesifik khusus untuk orang-orang yang hadir. Bukan hanya jasmani ya, tapi rohani. Anda baca Quran ya harus hadir hatinya, pikirannya, bukan hanya lisan suaranya ya. Nah, kasus teman yang membaca lakum dinukum maddadah itu saya tidak tahu apanya yang hadir itu. Karena tidak mau dikritik itu ya. Waraqibis syaikh fi halihi fa'asa. Temanilah guru-guru fi ahwalihi, dalam segala kondisi mereka. Fa'asa, mudah-mudahan yara alaika min istihsanihi asaro. Mudah-mudahan kau mendapatkan dampak yang baik atau kesan-kesan yang baik untuk bekal hidupmu. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan catatan yang paling penting adalah mulai sekarang kita mengupgrade kalau mau berdoa, matlab, harapan, obsesi, tujuan kita. Nomor satu, as-sidqu fil ubudiyah. Tulus dalam ubudiyah itu. Karena ibadah boleh dimanipulasi, dipolitisasi. Anda tahu tahun kemarin ada yang sholat di Monas. Anda percaya betul sholat itu? Nah, belakangan kita tahu kan ya, penipuan karena agama. Itu kita tidak habis pikir, kenapa ada yang ditipu oleh 212 Maret. Karena diendos oleh tokoh-tokoh nasional misalnya. Saya lihat saja sudah tidak percaya itu. Saya filosof kok. Filosof ini nggak gampang ditipu. Bahwa dia kadang dimarahi istrinya itu soal lain. Gitu. Tapi ditipu. Bayangkan, Tuhan saja bisa dirasionalisasi sedemikian rupa kok, ya kan? Kok dunia mau nipu itu? Dunia yang ditipu oleh filosof kalau mau loh ya. Cita-citanya jadi ikan duyung, ya, itu keren sekali itu. Nah, nanti Dayat itu boleh coba itu. Nah, yang kedua adalah kita menunaikan bahasa qiyam ini bagus ya. Bahasa qiyam ini bagus ini. Menunaikan, menjalankan sepenuh-penuhnya dengan sempurna syarat rukunnya. Masuk akal nggak ini kira-kira ini apa? Seharusnya obsesi kita. Jadi kita tidak terpedaya oleh yang temporal, yang berubah-ubah. Kita lebih fokus kepada yang eternal, yang abadi. Rohani kita ini tidak senang sebenarnya. Ruh kita, rohani kita tidak senang kepada yang temporal. Maunya kepada yang abadi, kepada yang eternal. Rohani kita ini kan senang pada keindahan kan? Itu keabadian itu, abadi keindahan itu. Karena ia bersumber dari Tuhan.
Tidak senang kepada yang sementara. Makanya orang-orang kota kemana itu datang ke desa-desa, berlibur, berwisata. Ada wisata religi, ya, kemudian wisata akhirat, ke kampungnya Dayat misalnya, ke laut-laut, ke pantai. Mereka ingin mencari yang dirindukan oleh kekosongan jiwanya. Seperti yang dinyanyikan tadi malam itu ya. Kan ada yang nyanyi-nyanyi di bawah. Yang lelah jiwanya juga. Nah, ya masih mending lah itu daripada band favoritnya Fauzi ya kan. Saya pelajari lirik-liriknya yang band favoritnya Fauzi itu, nggak nyambung itu. Apalagi apa kangen band itu, apa ini, nggak nyambung liriknya itu, syairnya itu loh, nggak nyambung itu Pak, sulit itu. Padahal saya tidak ahli seperti Ustadz Yani loh ya dalam puisi atau dalam bahasa Indonesia itu. Saya yang bahasa Indonesia biasa-biasa aja itu merasa ini apa ini, lalu saya simpulkan sampah. Saya kira hiburan, ternyata sampah itu. Tetapi bagi telinganya Fauzi itu hiburan. Demikianlah karena standarnya demikian. Karena matlabnya Fauzi adalah matlab rendah, matlab sampah itu, receh-receh itu. Sementara bagi kita ya keindahan-keindahan itu. Loh, kenalan kita Imam Abu Madian, Abdus Salam Masyis, ya kan? Orang-orang yang kita fatihah itu Abul Hasan As-Sadzili. Masa enggak keren kita itu? Beda dengan yang seleranya Maman itu. Yang sok-sok Inggris, dia putar lagu itu, dia nyanyi-nyanyi, ya dia sendiri tidak paham, orang lain juga tidak ngerti itu. Pokoknya agar nampak keren saja itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Semoga kita dapat futuh, dapat barokahnya mu'allif kitab ini dan semua nama yang kita fatihai serta Imam Abu Madian ya. Wallahu a'lam bishawab.